Nah, mungkin di sini saya akan ngajak Bapak Ibu untuk menggunakan CapCut-nya. CapCut tuh nggak harus di handphone, tapi juga bisa dipakai di laptop. So, mungkin di sini saya izin sebentar untuk nge-share bagaimana sih cara penggunaan CapCut. Nah, Bapak Ibu yang punya CapCut boleh banget nanti digunakan CapCut-nya biar kita bisa bareng-bareng belajar gimana sih cara bikin konten yang functional short dengan CapCut. Nah, ini adalah contoh CapCut Bapak Ibu. Dan gimana sih caranya kok bisa punya ini gratis apa berbayar? Nah, ada dua tipe. Ini adalah produk aplikasi freemium ya. Jadi dia free tapi beberapa fitur premiumnya berbayar. Ya, makanya saya sebutnya freemium. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu cari di Google Search atau di Mozilla gitu untuk melihat ini ya, nge-install atau mundur si aplikasi CapCut-nya di masing-masing laptop. Nanti disesuaikan aja dengan kemampuan laptop masing-masing. Ada yang 4, ada yang 32 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini salah satunya nih. Nah, ini adalah video CapCut yang saya pernah buat sebelumnya. Nah, ini ceritanya satu, saya lagi bikin vlog ya buat YouTube. Ini saya resume di sini. Nah, ini share screen baru. Nah, ini saya share screen lagi CapCut-nya. Jadi gimana sih cara penggunaan CapCut? Sederhana. Kalau misalkan baru pertama banget, emak bingung ya karena tombolnya kok banyak banget ya. Nah, jadi nanti ketika udah sampai ke home yang tadi, tinggal kita bikin create new video atau buat video baru. Nah, nanti akan muncul tampilannya kayak gini tapi kosong. Nah, ini kebetulan saya pakai yang udah ada aja ya, biar nanti saya nggak usah cari lagi raw code videonya nih, takutnya nanti lama. Nah, jadi nanti kliknya kemana, bisa masuk ke sini ketika kosong, nanti langsung masuk ke import di bagian kiri, paling kiri atas, import, diklik. Nah, nanti akan muncul nih beberapa video yang bisa kita gunakan nih untuk kita create, kita gabung-gabung. Nah, nanti di ujungnya ngapain? Di ujungnya nanti kita akan mencoba ngeditnya. Nah, nanti setelah dimasukin nih semua videonya kan, nah nanti kita pilih nih mana ya video yang nyampah, mana yang bagus. Misalkan nih videonya bentuknya gini nih. Ini bentuknya vertikal ya, padahal kan kita maunya dia apa? Horizontal, karena buat di YouTube ya kan. Nah, kita akan masuk ini, saya bikin dulu lagi. Nah, ini. Nah, kan kita bikin yang ini, kita masukin ke sini di atas, nah di awal. Nah, bisa di-cut juga. Atau di ujung dulu kosong kayak ini. Nah, ini kan bentuknya vertikal ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa juga dicek di aplikasi masing-masing. Nah, setelah kita masukin, terus misalkan kita masukin beberapa lagi, ini ke situ, ini masuk ke situ, terus nanti ini masuk lagi yang ini gitu ya. Nih, bisa diperbesar juga nanti videonya. Misalkan kita naikin ke sini. Nah, ini misalkan video pertamanya di dalam mau bikin teaser. Nah, ini bentuknya berantakan, kita tinggal putar aja. Disesuaikan ke derajat miringnya. Nah, suaranya masih bising misalkan ya Bapak Ibu ya. Atau ini kita mau cut beberapa videonya. Nah, ini bisa banget. Nanti kita zoom lagi aja bagian mana yang mau di-cut. Misalkan saya mau cut di awal, langsung ke sini gitu ya. Di-cut terus dipotong. Ini nanti di-delete. Nih, delete yang bentuknya kayak tempat sampah betul. Nah, nanti tinggal kita kawinkan aja mereka. Set gitu. Nah, ini untuk yang bikin video secara manual. Tapi banyak banget sekarang aplikasi CapCut itu kan sudah bertemplate
ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga bisa, tapi masalahnya kalau template itu tuh kadang kita masih harus menyesuaikan lagi dengan DNA kita. Jangan sampai keikutan template, konten kita jadi templating CapCut banget. Itu yang sebenarnya dikhawatirin juga ya. Jadi template CapCut kan ada banyak gitu. Hari ini mau A, besok B, besok C, besok D. Tapi tidak diselaraskan, misalkan dari komposisi warna atau audio tone atau story-nya, karena mau ngikut-ngikut template. Nah itu juga bahaya Bapak Ibu. Jadi memang penting untuk kita balik ke dasar untuk belajar tentang bagaimana sih edit yang manual. Nah misalkan tadi kembali ke video awal di sini. Nah terus dari kedua di sini udah di. Nah yang panjang ini nih Bapak Ibu. Ini itu membantu kita untuk memindahkan mau scene mana yang mau kita ambil. Misalkan di sini ada ini. Oke, siap. Nah bisa kita menghapus lagi nih dari sini, klik aja videonya yang mau diedit, terus yang di ujung yang dihapus. Nah misalkan Bu Alin kok videonya suaranya jelek banget ya, saya pengen benerin nih gitu. Nah boleh tinggal di benerinnya mau ke arah mana, mau dibuang atau mau dirapihkan. Kalau misalkan mau dirapihkan suaranya biar nggak ada noise, kita pergi ke layar kanan Bapak Ibu, ke audio. Di bagian volume kita bisa kurangin atau kita bisa tambahkan kencengnya. Normalize loudness, finish video, nah, reduce noise, vocal isolation. Nah, ini coba kita dengerin lagi suaranya. Kenapa? Kita mau kemana? Pesawat Om Oke, kurang lebih gitu ya. Jadinya suaranya lebih bening dengan suara vokal pemainnya lebih jelas gitu. Nah, dengan noise yang lebih rendah. Padahal nih kita di bandara dekat pintu itu biasanya emang lebih berisik ya. Nah tapi ini voice loudness-nya atau noise-nya sudah disesuaikan. Speed, misalkan di sini kecepet, di sini nih video yang ini kayaknya kelamaan deh. Saya pengen cepetin kita bisa pakai speed, bisa disesuaikan nih. Misalkan 1,6. Tapi masalah nanti akan jadi lebih pendek ya. Jadi kita akan rapikan ke video belakang. Masuk itu bisa banget. Nah untuk yang lainnya penggunaan stiker ataupun foto itu tuh juga bisa dilakukan dalam video. Contohnya misalkan di sini ini ada picture ya, saya mau masukin ke dalam sini ya. Sorry ini video ya, caranya mana ya kalau masuk nih, ada move nih. Nah misalkan kita nanti ada suatu gambar terus mau kita masukkan ke dalam, itu juga bisa. Nanti dia misalkan muncul nih di bagian depan gitu kan, ada kayak logo Facebook gitu, logo Instagram tuh bisa langsung aja. Sama caranya import. Nanti misalkan masukin gambar ini ya, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, di depan nih logonya, gambarnya ini mau kita masukin ke dalam. Nah, ini harus di atas di sini. Nah ini kita bisa kecilin nih. Nah jadi misalkan di sini kayak logo gitu nanti yang transparan ya. Kalau logo berarti nanti cari gambarnya. Ini kita bisa sesuaikan nih gambar. Bisa sepanjang video juga munculnya, misalkan begini gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah ini sederhana. Nah nanti kalau mau transition lainnya juga semua ada di sisi kiri atas. Bapak Ibu bisa langsung coba misalkan pull in gitu ya. Kita mau masukin. Wow ini ya berisik ya videonya ya. Di sini atas. Nah, jadi itu kurang lebih gitu tuh transitionnya biar lebih mulus. Nah, untuk thumbnail saya saranin banget nanti bikin thumbnailnya itu jangan di CapCut, di Canva ya.
Jadi Canva itu juga ngasih banyak banget template yang bisa Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan DNA Bapak Ibu masing-masing. Yang paling penting adalah apa? Caption ya. Jadi caption juga penting sekarang untuk membantu teman-teman yang mau nonton tapi nggak mungkin audionya non audible gitu ya. Nah ini kita bisa otomatis juga langsung generate. Nah kurang lebih gitu sih, sederhana banget untuk penggunaan CapCut. Kembali lagi, sense of seninya itu penting banget ketika kita membuat sebuah konten ya. Apakah konten harus panjang? Enggak ya, konten tuh bisa pendek aja, dan diharapkannya memang sudah ada clickbait-nya di 5-6 detik pertama, karena time span audience itu di detik ketiga keempat udah dia skip. Jadi dia udah langsung skip di detik keempat. Jadi makanya kalau lihat iklan di YouTube itu tuh kan bumper cuma 6 detik, terus dia nggak boleh di skip. Jadi kalau Bapak Ibu buka YouTube terus nanti ketemu video iklan yang 6 detik nggak bisa di skip, tuh namanya bumper. Nah itu tuh dia memaksimalkan time span orang yang memang cuma 5 detik gitu. Gimana caranya 5 detik orang hafal dengan iklan aku, kayak gitu. Jadi memang menarik lah di sini ya. Nah ini masih bikin subtitle rada lama ya, karena mungkin videonya 45 menit sebenarnya yang ini. Nah ini saya bisa carikan lagi yang memang lebih ini, yang lebih bentar nih. Lama banget itu ya videonya ya gitu ya. Coba. Nah ini ada nih ya. Nah ini bentuk subtitle yang bisa jadi otomatis penggunaannya. Jadi kalau tadi kita caption terus automate, nanti dia keluar otomatis. Jadi nggak usah pusing Bapak Ibu. Apakah video harus bagus banget? Enggak, video tuh bisa apapun. Yang penting Bapak Ibu mulai biar kita tahu orang tuh sukanya yang mana, nggak sukanya yang mana. Gitu. Nah kurang lebih itu untuk simulasinya yang CapCut. Nah kalau ada pertanyaan nanti silakan dicantumkan di link yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah lanjut, saya izin share screen ke materi lagi.